Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah kita dipertemukan dalam session belajar online yang kali ini kita sudah menemui perjumpaan atau pertemuan yang ke-9 yang pada hari ini tanggal 12 November 2020. Baik para santri, menyikat waktu, persiapkan catatannya ya, alat tulisnya untuk menulis ataupun merangkum hal-hal yang penting yang Ustadz sampaikan di sini, meskipun nanti kamu bisa mendengarkan kembali, misalkan ya, meminta kepada Ustadz untuk bisa mengulang ya, mengirim kembali rekamannya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan menyampaikan ilmu hadis tentang pembagian ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Ini agak panjang ya, insyaallah. Perhatikan baik-baik. Baik, kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, untuk para santri yang dimuliakan oleh Allah, semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kalian tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah amanah Allah yang paling besar dan kadang kita menyepelekannya. Maka dengan kondisi yang seperti ini kita ditarbiyah oleh Allah untuk senantiasa menjaga kesehatan kita. Baik para santri, kita mulai. Jadi pada pertemuan ini Ustaz menyampaikan tentang pembagian ilmu hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Para ulama membagi hadis menjadi dua, ya, menjadi dua ilmu hadis. Yang pertama disebut dengan ilmu hadis riwayah. Yang kedua ilmu hadis diroyah. Ya, saya ulangi, para ulama membagi ilmu hadis menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Kita bahas yang pertama tentang ilmu hadis riwayah. Pengertiannya, ini Ustadz bercerita dulu, maksudnya menukil dari para ulama hadis tentang definisi ilmu hadis riwayah. Yang pertama dari ulama Ibnu Al-Aqfani. Ibnu Al-Aqfani, beliau mengutip dari Imam Al-Suyuti bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya, pencatatannya, serta periwayatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Ya. Satu. Kemudian ada ulama hadis yang kedua,
yang disebut dengan Muhammad A'jaj Al-Khatib, ya, Muhammad A'jaj Al-Khatib. Beliau menyebutkan definisinya atau pengertiannya bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan atau periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, ataupun pengakuan sifat-sifat jasmaniyah serta tingkah laku akhlak dengan cara yang teliti dan terperinci. Nah, begitu. Kemudian ada ulama hadis yang lain yang menyebutkan menyebutkan definisi atau pengertian tentang ilmu hadis riwayah, yaitu dari Zafar Ahmad Ibnu Latif Al-Utsmani At-Tahanawi, ya, dalam bukunya Al-Qawaid fi Ulumul Hadis. Beliau menyebutkan bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW serta periwayatan dan pemeliharaan dan penulisan atau pembukuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta penguraian lafaz-lafaznya. Nah, dari ketiga uraian ulama hadis di atas, maka Ustadz simpulkan bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Ustadz ulangi, perhatikan. Jadi kesimpulan definisi ketiga ulama hadis di atas, maka kita simpulkan bahwasanya yang disebut ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, itu definisi atau pengertian ilmu hadis riwayah. Kemudian apa yang dibahas atau objek kajiannya, bahwa objek kajian ilmu hadis riwayah ini ada dua, yaitu hadis Nabi dari segi periwayatan, ya, dan ilmu hadis Nabi dari segi pemeliharaan. Kalau periwayatan tadi disampaikan oleh beberapa ulama hadis tentang bagaimana cara penerimaan hadisnya, bagaimana cara penyampaian hadisnya dari satu perawi ke perawi yang lain. Kemudian kalau dari segi kalau objek kajian ilmu hadis dari segi pemeliharaan, ini biasanya yang difokuskan adalah kepada penghafalan. Bagaimana cara memelihara hadis Nabi itu dengan cara menghafal, menulis, dan pembukuannya. Nah, itu objeknya itu, atau pokok bahasan yang dipelajari. Sedangkan apa tujuan ilmu hadis riwayah? Tujuannya adalah untuk pemeliharaan hadis agar tidak hilang, tidak sia-sia, dan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukuan. Nah, maksudnya tujuannya dipelajari ilmu hadis tadi, riwayat tadi adalah untuk yang tadi, untuk memelihara hadis jangan sampai lenyap, hilang, dan sia-sia, kemudian terhindar dari kekeliruan serta kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Oke, tuntas ya, selesai yang pertama, yaitu ilmu hadis riwayah. Sedangkan ilmu hadis yang kedua, ya, pembagian ilmu hadis yang kedua adalah ilmu hadis diroyah, ya. Pengertiannya saya kutip, Ustadz kutip dari satu ulama saja, dua ulama gitu ya. Kalau tadi tiga, dua ulama yang saling mendukung. Pengertian dari ulama hadis Ibnu Al-Aqfani juga, ya. Beliau menyebutkan bahwa
ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat. Nah, hakikat riwayat. Kemudian syarat-syarat, kemudian macam-macam dan hukumnya, serta keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, dengan hadis maksudnya, ya. Beliau mengatakan begitu. Kemudian dari Imam Al-Suyuti dan Muhammad Ajaz menyimpulkan bahwa ilmu hadis diroyah adalah ilmu hadis yang membahas tentang kumpulan kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolak. Apa yang disebut rawi, atau rawi ini kan disebut perawi, ya, yaitu orang yang meriwayatkan hadis atau yang menyampaikan hadis, ya. Kemudian al-marwi ini adalah segala sesuatu yang diriwayatkan, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada lainnya, misalnya para sahabat dan para tabi'in, dan keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya untuk mengetahui keadaan perawi, ya, begitu. Jadi itu pengertian dari ilmu hadis diroyah. Kemudian apa objek kajiannya atau fokus mempelajari dalam ilmu hadis ini adalah ada dua juga, ya, ada dua juga. Bahwa untuk ilmu hadis diroyah ini yang dipelajari adalah objeknya tentang sanad dan matan hadis. Tahu ya, kemarin sudah kita bahas apa yang disebut sanad dan apa yang disebut dengan hadis. Nah, kalau yang membahas tentang sanad ini adalah fokus untuk mempelajari atau mengetahui bagaimana sanad ini bisa terkait atau ketersambungan sanadnya. Nah, gitu. Yang kedua, bagaimana keterpercayaan sanad ini. Nah, yang ketiga, keselamatan dan kejanggalan dari sanad. Keempat, kemudian keselamatan dari cacat. Kelima, tinggi dan rendahnya sanad. Yang kesemuanya ini terangkum dalam objek yang dipelajari dari ilmu hadis ad-diroyah ini, ya. Dalam ilmu hadis diroyah yang objeknya adalah tentang sanad. Bagaimana sanad ini dipelajari, ya, dari tersambungannya, dari keterpercayaannya, dari keselamatan cacat dan janggalnya, dan dari tinggi rendahnya sanad, ya. Kemudian objek kajian hadis yang hadis diroyah ini yang kedua adalah tentang matan hadisnya. Maksudnya bagaimana sahihnya atau dhaifnya, kemudian dari cacat dan janggalnya makna matan hadis ini, ya, itu. Kemudian tujuan dan urgensi ilmu hadis diroyah ini adalah bahwasannya ilmu hadis ini dipelajari untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau hadis-hadis yang bisa diterima untuk dalil atau sebagai dalil untuk diamalkan, untuk jadi ilmu dan untuk syariat, ya, dan yang mardud atau yang ditolak, ya. Jadi tujuan urgensi hadis ilmu hadis diroyah ini adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau yang bisa dipakai, ya, untuk syariat, untuk ilmu, ya, untuk yang diamalkan, serta hadis-hadis mana yang mardud atau yang ditolak. Nah, maka secara umum dalam bidang ilmu ulumul hadis, ya, maka ilmu hadis diroyah ini oleh para
imam ulama hadis ini disebut dengan ulumul hadis sendiri, ya, atau mustolah hadis atau usul al hadis. Nah, jadi ulumul hadis ini sebenarnya adalah cabang hadis yang kedua, yaitu ilmu hadis tentang diroyah. Ada orang menyebut dengan ulumul hadis, ada yang menyebut dengan usul hadis, ada yang menyebut dengan mustolah hadis. Baik, nah sudah selesai kita mempelajari tentang pembagian ilmu hadis, ya. Kemudian apa yang kita akan pelajari yang kedua, yaitu tentang cabang-cabang ilmu hadis. Ustadz tulis di sini ada 8, banyak ya. Ya, insya Allah nanti akan memperkaya dan memahamkan kita supaya kita mengenal atau mengamalkan hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh para parawi, ya, dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik para santri, kita lanjutkan bahwa cabang-cabang ilmu hadis ada 8. Catat, yang pertama adalah ilmu rijal al hadis, ya, yaitu membahas tentang orang-orang parawi. Ya, ini rijal kan orang, ya. Jadi membahas tentang orang-orang parawi hadis, baik dari sahabat, baik dari tabi'in dan sebagainya, ya, begitu. Kemudian cabang ilmu hadis yang kedua adalah ilmu al-jarh wa al-ta'dil, ya, membahas tentang cacat. Jadi al-jarh itu cacat yang ada pada parawi. Nah, jadi yang dibahas tentang cacatnya para parawi ini disebut dengan al-jarh wal al-ta'dil. Jadi cacatnya parawi ini banyak, namanya manusia, ya, misalkan lupa, pembohong, ya, dan lain sebagainya. Itu tentang ilmu hadis ini cabangnya. Kemudian ketiga, cabang yang ketiga adalah ilmu hadis ilmu fanil mubahanat. Ilmu fanil mubhamat, maaf, mubhamat, ya, mubhamat, yaitu ilmu tentang ilmu untuk mengetahui nama seseorang atau nama orang yang tidak disebut dalam matan atau dalam sanad hadis, ya, dicari nanti, nah, gitu ya. Jadi ilmu fanil ini, ya, yang akan fanil mubhamat ini yang akan menelusuri siapa orang yang tidak disebut dalam matan atau sanad hadis. Kemudian yang keempat, ilmu mukhtalif al hadis, yaitu membahas tentang hadis-hadis secara lahiriah yang bertentangan dengan kondisi, bisa juga dengan Al-Quran dan hadis yang lain, namun ada kemungkinan dapat diterima tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini disebut dengan ilmu mukhtalif al-hadis. Yang kelima, ilmu i'lalil hadis, ya, i'lalil hadis, yaitu membahas tentang sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat merusak keabsahan suatu hadis. Masya Allah, banyak sekali ya ternyata. Kemudian yang keenam, cabang ilmu hadis yang keenam adalah ilmu gharibul hadis. Nah, kalau dalam Quran kita mengenal ilmu gharib, ya, ini juga di hadis ada ilmu tentang gharibul hadis, yaitu membahas dan menjelaskan hadis-hadis Nabi yang sukar untuk diketahui atau dipahami oleh orang-orang banyak karena sudah berbaur bahasanya dengan bahasa-bahasa pasar, ya, bahasa-bahasa logat, ya, dan bahasa-bahasa yang sering dipakai dalam pembicaraan. Kemudian lanjut, ya, yang ketujuh adalah ilmu hadis, cabang ilmu hadis ilmu asbab al-wurud al-hadis, ya, artinya apa nih? Membahas tentang sebab-sebab munculnya hadis, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Dari mana, ya, hadis ini bisa muncul? Nah, maka ini ilmunya.
Yang terakhir, yang ke-8, cabang ilmu hadis yang ke-8 adalah ilmu mustalah ahli hadis, yaitu menerangkan pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis. Masya Allah. Para santri, begitu dalamnya ilmu Islam ini, ya, semakin kita belajar, semakin kecil kita di hadapan Allah, karena begitu banyaknya ilmu yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Semoga kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah untuk diberikan kefahaman, dan insya Allah dengan ilmu yang banyak ini kita akan semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan insya Allah kita menjadi bagian dari golongan orang-orang yang berilmu. Semoga dengan ilmu yang kita miliki, Allah meninggikan derajat kita, dan kita dimuliakan oleh Allah dan oleh manusia, insya Allah. Demikian para santri, semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa diterima dan menjadi ilmu kita semuanya, sehingga kita semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya dalam menyampaikan materi ini. Ustadz mohon maaf, semoga Allah mengampuni, dan jika benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.